Hi everybody, welcome back to another episode of Highly Sensitive Person. Dan kalau kalian baru bergabung dan belum tahu apa itu Highly Sensitive Person, it's better for you guys untuk nonton video di atas ini ya. Biar kalian dapat gambaran tentang apa itu Highly Sensitive Person dan bisa mengikuti video ini dengan paham. Oke, jadi cerita sedikit ya teman-teman. Waktu itu ketika pertama kali aku tuh belajar tentang highly sensitive person, sebenarnya aku ragu apakah aku benar-benar seorang highly sensitive atau aku cuma sensitif aja gitu. Nah, kemudian setelah aku mempelajari lebih lanjut, ternyata ada cara biar bisa kita tahu nih apakah sebenarnya kita seorang highly sensitive secara biologis gitu. Nah, menurut Dr. Aaron itu ada kategorinya. Kayak ciri-ciri dasar seorang highly sensitive gitu loh. Jadi hanya dimiliki oleh highly sensitive dan ciri-cirinya itu ada 4, di mana Dr. Aaron menyebutnya dengan DAS. Sebenarnya ini adalah singkatan ya teman-teman. DAS ini terdiri dari DOES ya. Untuk D-nya itu adalah depth of processing. Intinya seorang highly sensitive bisa memproses informasi dengan jauh lebih detail, mendalam, kompleks, bahkan kadang mereka nggak sadar gitu. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu dengan kesadaran atau tanpa sadar. Kita mulai dari yang dengan kesadaran dulu. Kalau dengan kesadaran dulu itu, jadi jatuhnya dia itu lebih kepada mempertimbangkan. Jadi punya banyak pertimbangan mengenai suatu informasi. Langsung aja aku kasih contoh kali ya. Misalnya kalian mau membeli sesuatu nih, let's say skincare mungkin ya. Jadi ketika orang itu membandingkan review, kemudian mereka membandingkan harga, kemudian secara umum aja gitu loh, perbandingan secara umum untuk memutuskan apakah mereka akan membeli atau enggak. Tapi seorang highly sensitive itu bahkan bisa membandingkan secara detail, mulai dari mungkin kandungannya apa aja, hal yang paling baik untuk kulitnya, maksudnya dia mencari hal yang terbaik untuk kulitnya, bahkan bisa aja dia sampai mencari atau memproses informasi tentang ini tuh dari brand apa dan reputasi dari brandnya itu gimana, kemudian produk-produk dari brand ini tuh kayak gimana aja gitu. Jadi sebelum dia memutuskan, dia benar-benar mempertimbangkan banyak hal. Ini bagus karena mereka akan mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan, tapi jeleknya biasanya si highly sensitive ini akan cenderung lebih lama untuk mengambil keputusan gitu. Ya, karena mereka terlalu memikirkan banyak hal gitu ya. Terus kalau yang secara tidak sadar, ini jatuhnya seperti intuisi. Karena mereka nggak sadar sebenarnya mereka tuh memproses segala informasi, dan karena itu terjadi secara otomatis gitu loh, otaknya otomatis langsung mengaitkan satu informasi dengan yang lainnya, hingga akhirnya misalnya dia mau mencari solusi atas sesuatu gitu, dia langsung dapat solusinya, dan itu terjadi secara dia nggak sadar, langsung mengerucut ke solusinya, dan itulah yang disebut dengan intuitif karena dia itu nggak sadar akan hal itu gitu. Jadi ya memang hal ini bisa jadi sangat melelahkan ya, karena dengan proses informasi yang banyak, orang pasti cenderung untuk mengeluarkan energi yang lebih banyak juga untuk memprosesnya gitu. Terus contoh lainnya sebenarnya kayak bentar guys. Ini nih, misalnya bales teks gitu ya, bales pesan gitu, WhatsApp atau apa kayak gitu. Seorang highly sensitive itu bisa jadi dia mempertimbangkan banyak hal gitu. Contohnya penggunaan bahasa, penggunaan diksi. Kira-kira aku nanti nyakitin dia nggak ya dengan kata-kata ini? Kata-kata ini cocok nggak ya untuk konteks ini gitu? Ya pokoknya dia sangat memperhatikan gitu loh. Apakah nanti pesannya tersampaikan apa enggak gitu. Kemudian yang selanjutnya kan tadi apa nih? O ya. O itu berasal dari overstimulated. Artinya seorang highly sensitive itu mudah terstimulasi secara berlebihan, baik itu dari dalam ataupun dari luar ya. Kalau dari dalam tuh biasanya semacam kalau punya perasaan, dia merasakan sesuatu, dia tuh memprosesnya dalam banget gitu loh. Dan itu bisa jadi
jatuhnya overstimulated gitu. Kalau yang dari luar itu dari indera, contohnya stimulasi dari suara yang keras gitu. Orang mudah terganggu dengan suara yang keras untuk si highly sensitive ini. Kemudian dari bau juga bisa, bahkan dari dari cahaya nih, misalnya cahayanya terlalu terang atau terlalu berkelip-kelip, orang si highly sensitive itu bisa aja teroverstimulasi dengan itu gitu. Selanjutnya adalah yang ketiga itu DOE ya. E itu emotional reactivity and empathy. Ini sedikit banyak udah aku jelasin di sebelumnya ya. Seorang highly sensitive, dia itu punya reaksi emosional yang terlihat gitu loh, lebih terasa untuk dia, dan juga empatinya yang tinggi. Misalnya nih ketika contoh kecil sih ya nih, kamu nih lagi di jalan, terus lihat kucingnya tuh sebenarnya baik-baik aja gitu, cuma kelihatan lebih kurus, kemudian kotor atau dekil kayak gitu. Bisa aja kalau kamu seorang highly sensitive, kamu bisa merasakan kasihan gitu, kayak jadi nangis lihat kucingnya, padahal sebenarnya kucingnya nggak apa-apa. Bagi orang lain tuh biasalah ada kucing jalanan yang kayak gitu, yang kelihatannya nggak terawat, tapi bagi seorang highly sensitive itu bisa jadi sesuatu yang memicu reaksi emosional yang lebih banyak gitu daripada orang pada umumnya gitu. Oke, itu tadi keberapa sih guys? DOE ya. Emosional. Oke, S berarti ini yang terakhir ya, yang S ini tuh berasal dari sensitivity. Sensitif terhadap hal detail gitu loh. Jadi dia punya kepekaan terhadap hal-hal yang orang lain itu nggak notice, tapi seorang highly sensitive itu notice. Contoh kecil adalah, bentar aku cari dulu. Misalnya ada teman kalian tuh yang potong rambut. Cewek biasanya potongnya kan dikit banget gitu ya, cuma dikit banget, misalnya 1 senti gitu. Ketika orang lain nggak notice, si highly sensitive ini bisa notice detail itu. Dia bisa lihat bentuk rambut yang beda atau panjangnya juga beda gitu. Nah gitulah, jadi untuk hal-hal yang orang lain nggak bisa lihat or notice, si highly sensitive ini cenderung bisa melihat itu gitu. Nah, jadi itu tadi ya, guys ya, ada DAS, yaitu depth of depth of processing, kemudian O-nya overstimulated, kemudian E-nya emotional reactivity and empathy, dan S-nya adalah sensitivity to detail gitu. Nah, ketika aku tahu ternyata ada caranya untuk kita tahu apakah kita beneran HSP atau bukan, aku jadi yakin nih, oke, aku adalah seorang HSP. Tapi lagi dan lagi aku berpikir, tapi aku rasanya penasaran gitu loh. Aku rasanya nggak semuanya mungkin sepeka itu gitu. Akhirnya aku pengen tahu gimana sih caranya untuk bukan mendiagnosis ya, apa sih, untuk benar-benar tahu secara sure gitu loh, secara yakin bahwa aku adalah seorang highly sensitive. Dan ternyata setelah mempelajari lagi, itu ada tesnya guys. Tapi sayangnya tesnya itu aku belum menemukan yang kayak hasilnya otomatis seperti punyanya Mayer itu ya, yang extrovert dan introvert and yang 16 itu. Tapi yang ini lebih kepada kayak kita assessment sendiri, kita ngitung skornya sendiri, jadi manual banget gitu loh. Cuman kalau kalian penasaran, maybe kalian belum yakin kalian HSP, atau kalian penasaran, maybe kalian cuma pengen tahu aja gitu ya, apakah kalian HSP atau bukan, kalian bisa ambil tesnya, nanti aku taruh di deskripsi ya linknya. Jadi so feel free untuk mencoba tesnya, karena menarik banget sih guys. Menurut aku nih, ini so helpful gitu loh. Jadi di tesnya itu, pokoknya di PDF-nya itu ada 2 jenis tes. Yang pertama itu dia testing kita memberikan tes untuk mengetahui secara general apakah kita itu highly sensitive atau bukan, dan berdasarkan scoringnya itu dari 1 sampai 7 gitu ya. Terus tahap kedua itu ada tes untuk mengetahui aspek-aspek sensitivitas yang kita miliki gitu loh. Karena ternyata meskipun kita highly sensitive, belum tentu aspek-aspek sensitif yang kita miliki itu sama rata, kepekaannya itu sama rata. Dan menariknya
ini bisa membantu kita untuk lebih memahami diri sendiri lagi. Kembali lagi ya, tujuannya adalah untuk memahami diri sendiri. Tapi nih aku bocorin aja ya untuk apa sih sensitivitasnya, aspek-aspek sensitivitasnya. Tapi aku baca bentar. Ada 6. Yang pertama itu adalah overstimulation, ya kayak yang aku udah sebutin tadi ya. Jadi overstimulasi dari rangsangan entah dari dalam ataupun dari luar, dengan contoh yang sama kayak misalnya bau-bauan, bau menyengat dari pendengaran, yaitu suara yang berisik. Satu contoh nih, aku pernah ya lagi ada di pesawat gitu. Ada beberapa teman aku juga. Nah, di situ tuh aku mencium orang pakai parfum gitu ya. Maksudnya ambigu banget ya mencium orang pakai parfum. Aku mencium bau parfum dari seseorang gitu kan. Dan menurut aku parfum itu baunya sangat-sangat menyengat dan bikin aku pusing. Aku overstimulated di situ. Tapi ketika aku tanya teman-teman, mereka itu biasa aja gitu. Terus aku kayak, kenapa cuma aku doang gitu. Terus aku baru sadar nih ketika setelah mempelajari HSP, oke, itu artinya aku sedang teroverstimulasi gitu. Jadi gitu ya, itu contoh rangsangan yang dari luar gitu. Dan setiap orang pun beda-beda gitu loh, kepekaannya entah terhadap suara atau bunyi. Suara sama bunyi sama sih, atau bau-bauan gitu ya. Terus selanjutnya, aspek sensitivity yang kedua itu sensitif terhadap positive experience. Maksudnya tuh gini teman-teman, misalnya kita sedang mengalami hal-hal yang menarik, positif, dan di mana sistem syaraf kita itu menerima dengan baik gitu ya. Contohnya nih, seorang highly sensitive itu biasanya mereka mudah terlarut tersentuh dengan musik. Kayak yang aku bilang kemarin, selain musik juga karya seni yang lainnya, karena itu kan sesuatu yang positif bagi mereka, seperti ya keindahan gitulah ya, mereka jadi mudah terlarut gitu di dalamnya. Selain itu juga bisa jadi dia tuh bukan bisa jadi ya, jadi highly sensitive itu juga menyenangi hal-hal yang ibaratnya menyenangkan. For example, suara yang menenangkan gitu. Kalau aku suka banget suara ombak gitu ya, atau bau-bau yang soft, yang lembut, yang bikin sistem syaraf kita itu calming gitu ya, calm gitu. So jadi itu. Terus selanjutnya adalah social sensitivity. Jadi dia tuh sensitif secara sosial. Contohnya ini ya dalam interaksi sosial ya, ketika kamu tuh lagi bersama teman-teman dan kamu tuh bisa notice mood dari salah satu teman kamu, dan gak hanya bisa notice, kalian tuh bahkan bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Ibaratnya tuh kayak moodnya tertransfer ke kalian gitu. Kalau mood mereka ceria, happy, kalian jadi ceria dan happy. Tapi kalau mood mereka mungkin jelek, like sedih atau apa gitu, itu juga bisa mempengaruhi kalian jadi ngerasa sedih gitu. Dan gak hanya itu, bahkan highly sensitive di aspek ini nih, dia bisa mengantisipasi perasaan orang lain terhadap suatu kondisi gitu loh. Gimana ya, kasih contohnya tuh gini, misalnya dalam suatu kondisi kalian udah paham teman kalian, kemudian kalian melihat, oh nanti kalau misalnya ini terjadi seperti ini, dia bakal awkward nih. Oke, aku akan melakukan sesuatu nih biar dia nggak awkward kayak gitu. Itu contohnya di aspek sensitif secara sosial ya. Terus selanjutnya adalah depth of processing. Aspek ini sama yang udah aku jelasin tadi ya, jadi aku pikir nggak perlu aku jelasin lagi ya, karena dia memproses segala sesuatu dengan mendalam. Dan oh iya guys, jadi biasanya di aspek ini tuh dijelaskan juga, biasanya highly sensitive itu tuh mereka cenderung untuk punya pertanyaan-pertanyaan filosofis gitu, dan mereka menyukai deep talk gitu. Oke, lanjut aja. 5 itu emotional reactivity. Aku kasih contoh lain deh. Dia itu mudah terkena efek dari feedback. Tapi feedbacknya nggak cuma yang negatif ya, yang positif tuh juga bisa terefek gitu. Misalnya ada temannya yang memberikan feedback positif, itu bisa memboost confidence dia atau happiness dia gitu, tergantung dari apa yang mereka anggap penting. Kalau misalnya dia nggak confident misalnya, kemudian temannya memberikan tanggapan yang baik gitu, mungkin itu bisa menaikkan kepercayaan diri dia. Begitu juga dengan feedback yang negatif gitu, itu bisa mempengaruhi si highly sensitive ini untuk cenderung memikirkan terus gitu. Terus jadi kayak
punya inner critic yang negatif juga terhadap diri mereka sendiri gitu. Dan terakhir adalah sensitive to detail. Itu sebenarnya mirip-mirip dengan yang aku jelasin tadi juga ya. Jadi ya itu, dia memang notice hal kecil yang orang lain nggak notice gitu. Dan tahu nggak sih, menurutku tuh sangat menarik banget karena tes ini nggak hanya menunjukkan secara general apakah kita highly sensitive atau enggak, tapi ini membantu banget untuk mengetahui di aspek mana sih sensitif, di bagian mana sensitivitas kita itu yang dominan gitu loh. Jadi kan ini juga ada skornya ya, skornya juga paling tinggi itu 7. Jadi dengan ini menurutku kita jadi tahu nih untuk menghandle diri kita sendiri. For example, punyaku nih yang dominan, sensitivitas yang dominan adalah depth of processing dan sensitif terhadap positive experience. Jadi karena aku dominannya di 2 itu, aku jadi tahu nih ketika aku mendapatkan stimulasi aku harus gimana, dan nextnya lagi aku jadi bisa meregulasikan diri gitu. So guys, I think you have to take this test. Kalau kalian penasaran dengan sensitivitas kalian, atau mungkin kalian punya teman atau keluarga yang kalian pikir kok dia sensitif sekali, kok dia seperti ini. Nah, mungkin dengan memahami highly sensitive, kalian bisa memperlakukan mereka mungkin dengan lebih baik lagi dan kalian gak salah paham lagi. Jadi gitu ya teman-teman, ini tentang tesnya. Untuk membuat kalian yakin apakah kalian benar-benar highly sensitive secara biologis atau sensitif secara general dalam aspek tertentu, kayak misalnya secara emosional aja atau secara fisikal aja. Karena contoh yang lain tuh kayak seorang yang punya sensitivitas di rasa, dia bisa membedakan rasa satu dan lainnya, atau dia sangat sensitif terhadap bumbu-bumbu gitu. Itu bisa terjadi aja kepada seseorang yang memang udah terbiasa berdasarkan experience-nya. Mungkin dia suka kuliner, mungkin dia chef yang dituntut untuk memiliki kepekaan itu, tapi dia nggak punya aspek yang lainnya tadi, yang ada 4 itu yang disingkatnya DAS itu tadi. So kalau kalian pengen tahu lebih spesifik lagi tentang sensitivitas yang kalian miliki, atau pengen meyakinkan diri apakah aku highly sensitive atau bukan, kalian bisa langsung aja ambil tesnya. Sekali lagi aku cantumkan linknya di description. So gitu ya guys ya. Menarik sih, but I think ini aja sih yang pengen aku sampaikan. Next aku bakal bahas apa lagi ya, I will see ya guys ya, karena terlalu banyak. Dan ketika aku bikin bahasan ini nih mengenai highly sensitive itu, semuanya yang ada di kepalaku tuh terjabarkan banyak banget sampai aku bingung mau mulai dari mana. So semoga next video juga menarik, dan aku masih belum tahu aku mau bahas apa. Tetap ikutin aja ya teman-teman, dan thank you udah menonton sampai di menit ini, sampai di detik ini. Semoga video ini membantu kalian atau menambah informasi untuk kalian, atau bisa jadi motivasi buat kalian. So thank you for watching. Bye for now. See you on the next video. Thank you so much guys for watching this video. Kalau kalian pengen tunggu bersama, jangan lupa untuk subscribe. Bye.